Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram Nusantara. Pada kesempatan kali ini, gua akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Monkey Doyong 69. Jika kalian penasaran dengan ceritanya dan ingin membaca ceritanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya, sudah gua taruh di deskripsi. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Mes horor. Perkenalkan, nama gua Andra. Gua ingin membagikan cerita ke teman-teman tentang pengalaman gua selama kerja di suatu perusahaan bergerak di bidang hospitality dan menempati mes yang penghuninya bukan cuma manusia saja. Tadinya selama perjalanan hidup gua tidak pernah melihat keberadaan mereka yang konon katanya ada. Hingga tiba waktunya, saya benar-benar melihat dan percaya bahwa mereka benar-benar ada. Maaf, nama dan tokoh dalam cerita ini, tempat, perusahaan, dan kota gua samarkan. Mohon kiranya bisa dimaklumin. Mungkin bagi teman-teman ada yang mengenal gua, tolong keep silence. Oh iya, satu lagi, ini bukan sekedar cerita horor atau demit saja, tapi ada cerita unsur dewasanya. Harap menanggapi dengan bijak. Siapa sih yang tidak senang mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah? Yoi, gua keterima kerja di salah satu hotel bintang 2 sesuai keinginan dan jalan gua, yaitu sebagai food and beverage supervisor training. Kurang lebih gua training hampir ada 8 bulan kalau nggak salah. Tapi semua itu gua jalanin dengan senang hati. Ya semua karena passion gua di situ. Selama gua training, banyak pelajaran yang bisa gua ambil. Dan venue hotel ini yaitu lu mau cepet langsung dikontrak. Pinter-pinter aja lu cari muka ke bos. Sayangnya gue bukan tipe orang yang begitu. Jadi selepas masa training, gue lewatin satu masa lagi, yaitu masa percobaan kurang lebih 3 bulan lamanya. Tapi dari situ gue makin banyak dapat ilmu dan tanpa disangka gue direkomendasikan naik rating ke hotel bintang 3 di tempat hotel gue bekerja. Kebetulan tempat hotel gue gawe ini baik grup, bukan hotel independen. Paham kan maksud gua? Gua masih ingat betul bulan April 2017, dimana pada bulan tersebut merubah jalan hidup gua. Betapa senangnya gua menandatangani kontrak di tempat hotel gua dan rating gua naik 3 star hotel group. Sengaja bintangnya gua banyakin, padahal itu bintang sensornya kebanyakan. Biar kalian nebak-nebak sendiri. Secara yang berawalan A hotel by group kan banyak. Dari surat kontrak yang gua tanda tangani juga tertulis bahwa gua direkomendasikan ke venue hotel yang berada di Sulawesi. Ya bahasa halusnya direkomendasikan, bahasa kasarnya gua ditendang ke sono. Ya udah, gua telah tiba di bandara. Posisi sudah di Sulawesi. Gua lagi nunggu jemputan supir. Celingak-celinguk kanan kiri gua nyari tulisan no smoking area, tapi nggak ada. Berarti di sini aman buat ngerokok. Lagi-lagi asik ngerokok, ada yang nyamperin gua, Mbak cantik, Mas pinjam koreknya. Gua celingak-celinguk memastikan yang diajak ngobrol sama Mbak cantik ini adalah gua. Mbak nanya ke saya, ya iya mas, sama siapa lagi gua coba. Aduh, senyumannya bikin gua pengen ngajak dia bobo. Berumah tangga maksudnya. Sejenak gua mandangin Mbak cantik ini sebelum menjawabnya. Mungkin saat itu si doi sadar kalau gua rada jelalatan matanya. Gua saat itu nebak ini cewek umur sekitar 27 tahunan. Akhirnya kita berdua ngerokok bareng di situ. Gua cerita ke doi kalau gua mau gawe di sini dan gua juga bercerita ini pengalaman pertama gua merantau di tanah orang. Ternyata sama. Begitu pula dengan Mbak cantik ini. Tapi bedanya doi berasal dari Manado dan doi sudah 3 bulan kerja di sini. Hingga akhirnya tiba jemputan Mbak cantik ini datang. Gue sampai lupa nama si doi siapa.
Tapi beruntungnya gue sebelum Mbak Cantik ini pamit, gue dikasih sebuah kartu nama. Ya udah ntar lu kontak ya, sambil melempar senyumannya sekali lagi ke gue. Dan begonya gue nggak bales senyumannya. Gue diam mematung melihat Mbak Cantik ini pergi ninggalin gue. Lalu gue lihat kartu namanya. Nama yang merumit pikir saya. Tapi gue lihat seksama lagi, ini kartu nama ternyata Doi Human Resource Manager di salah satu perusahaan bidang hospitality juga. Selang 10 menit kemudian jemputan gue datang. Gue kaget, yang jemput gue bukan hanya Pak Sopir saja, tapi manajer gue juga ikut jemput. Setelah basa-basi perkenalan singkat, kita langsung berangkat menuju hotel tempat gue gawe. Sampai di venue langsung OM, Operational Manager, mengadakan general meeting. Gue dikenalin ke seluruh staf yang bekerja di hotel, terutama departemen bar, lounge, and restoran yang akan menjadi fokus gue selama gue gawe di sini. Hotel tempat gue gawe cukup luas, kebetulan ini hotel 3 star plus. Setelah presentasi produk sama manajer gue diajak keliling ke hotel. Total kamar ada 40 kamar, resto ada 1, bar ada 2, di pool dan di lounge. Pool ada di 1 lantai paling atas. Resto diapit 2 taman, taman depan dan belakang. Yang taman belakang ada kolam ikannya. Taman belakang lebih luas dan agak gimana gitu suasananya. Ini hotel jelas berada di tengah kota, tapi punya konsep garden. Pak Eri sang operasional manager. Soal absensi, kontrak, kerja, BPJS, dan lain-lainnya besok dijelaskan sama Ibu Sinta. Sekarang Pak Andra biar diantar sopir dulu ke mes untuk beristirahat. Jangan langsung kerja, santai aja dulu. Oh iya, kita sediakan motor operasional juga buat Pak Andra. Motornya sudah ada di mes kok. Gua lalu langsung bergegas pamitan ke mes. Begitu OM gua dengan ramah memberitahu. Jarak dari hotel ke mes tidak membutuhkan waktu lama. Kurang lebih 30 menit sudah sampai. Bangunan mes yang menjadi tempat tinggal saya ini tergolong bangunan agak lama. Kiri mes ada rumah juga yang sedang dibangun. Kanannya ada lahan kosong tapi ada pohon besar. Depan mes ada rumah warga. Mes ini punya halaman depan yang cukup luas. Mes ini mempunyai fasilitas 3 kamar mandi, fasilitas shower air dingin panas, toilet duduk. Ketiga kamar mandi ini kamar mandi kering. Posisi kamar mandi 1 di kamar mandi paling depan, kamar mandi dalam. Kamar mandi kedua di posisi tengah, tidak dalam kamar. Yang satunya lagi berada di paling belakang dekat dapur. Total ada 5 kamar. Semuanya pakai AC. 1 ruang tamu, ruang makan, dapur, dan peralatan masak yang lengkap. Penghuni mes ada Dino, Victor, Robert, Putra, Fahri, Dimas, Ridwan, dan Tio, dan gua sendiri. Gua mendapatkan kamar yang paling belakang, kamar yang berdekatan dengan dapur dan ruang makan. Kebetulan gua di kamar sendirian, sedangkan teman-teman gua yang lain sekamar berdua. Ada 2 ranjang, tapi 1 ranjang lagi belum keisi. Gua memilih ranjang yang temboknya sebagai pembatas sama dapur sama ruang makan. Gue lagi rapikan barang-barang di dalam kamar. Si Victor dan Putra masuk ke dalam kamar gue. Pak Andra dari Jakarta ya? Iya, lu Victor kan? Lah, sudah lupa. Kan tadi barusan kenalan di depan, Pak. Doi jawab dengan nganggukin kepala. Maklum, gue orangnya suka lupa kalau masih baru kenal. Kecuali kalau untuk cewek tadi. Pak Andra kuat dingin kan? Soalnya AC kamar ini paling dingin loh, Pak. Kalau ada temen cewek mah kagak bakalan kedinginan. Kalian pada lapar gak? Masak yuk. Ajak gua ke Victor dan Putra. Bukannya menjawab ajakan gua, Victor dan Putra ngeliatin jam tangan mereka. Kemudian Victor sama Putra malah saling tatap muka. Woi, malah pada diem-diem baik. Ngopi apa ngopi? Gimana? Jadi masak gak? Tanya gua lagi, karena gua belum dapet jawaban dari mereka berdua. Yang ada malah disautin candaan sama Victor. Nanti aja Pak, bareng sama teman-teman yang lain. Iya betul Pak Andra, nanti saja biar rame. Sebenarnya gua sudah rada curiga sama gelagat mereka, tapi saat itu saya berpikir positif. Oh mungkin mereka gak mau repot atau mungkin mereka lagi capek.
Gua pikir juga ini masih sekitar jam setengah 6 sore. Jadi entar sajalah sekalian makan malam. Karena badan gua juga masih ngerasa capek, gua nggak tahu gua ketiduran sore itu. Saat gua kebangun, gua masih ingat betul pas gua lihat jam tangan menunjukkan waktu 9 malam. Pada kemana ini bocah-bocah ya? Gua ketokin pintu kamar mereka satu persatu, nggak ada yang sautin. Gua buka tiap kamar juga nggak ada orang. Fix, berarti tinggal gua sebiji doang yang ada di dalam mes ini. Gua lalu duduk di teras depan, baru mau ngisap satu batang rokok. Ini indera penciuman mencium bau masakan. Kebetulan pintu depan juga nggak gua tutup. Kok bau masakan ya? Posisi gua duduk di teras, tapi kepala gua menoleh ke belakang. Gua mencoba memastikan kalau ini emang bau masakan dan ada yang memasak di dapur. Fix, ini arahnya bau masakan dari dapur belakang. Gua lalu coba lagi masuk ke dalam mes dan berjalan ke arah dapur. Gua berdiri di pintu penghubung antara dapur dan lorong, tapi bau masakan tidak tercium lagi. Bahkan gua melihat tidak ada siapa-siapa di dapur. Untuk memastikannya, gua cek satu persatu peralatan masak, memastikan ada yang habis pakai apa tidak. Buset, ada yang panas atau yang anget ini panci sama wajan di sini. Mungkin bau masakan dari tetangga sebelah. Gua mencoba mikir positif. Lagian pada saat itu gua nggak merasakan hawa negatif. Entah guanya yang mungkin gak peka malam itu atau gimana. Yang jelas gua langsung pergi ninggalin dapur dan masuk ke kamar. Waktu hampir jam 11 malam, teman-teman baru pada balik. Dino, Fahri, Tio, dan Dimas. Mereka memanggil-manggil nama gua untuk ikut kumpul di ruang tamu. "Pak Andra, ayo ngumpul." Salah satu dari mereka mengetok pintu kamar gua. Yang lain pada kemana?" tanya gua pada mereka berempat. "Masih pada kerja lah pak, kan malam ini di lounge ada event. Sama ada tamu grup tadi yang makan di resto. Sisanya ya masuk sore pak, jadi pulangnya malam." Gua hanya menganggukkan kepala. Lagian gua juga belum tahu jam kerjanya gimana. Baru besok dijelasin sama HRD-nya secara detail. Kita berlima saling bercerita pengalaman masing-masing soal pekerjaan. Dari sini gua tahu kalau yang di mes ini semua orang rantau. Dino dari Bekasi, Dimas dari Malang, Fahri dari Bandung, Tio dari Semarang, Victor dari Riau, Putra dari Bali, Robert dari Pontianak, dan Rituan dari Jogja. Di sini di mes ini ada peraturan yang melarang berbicara menggunakan bahasa daerah. Oh iya, ini welcome drink buat Pak Indra. Gua diberi satu sloki yang katanya minuman welcome drink dari Doni. Setelah gua minum, baru tahu gua kalau barusan itu arak lokal. Sekarang Pak Andra resmi jadi penghuni mes ini. Lah, kalian kok gak pada minum? Ayo lanjutin lah minumnya. Enggak pak, kita tadi sudah pada minum di lounge. Yah, pada curang lu pada. Ya udah, bikin kopi gih, biar ngobrol makin asik. Hah, bikin kopi? Kenapa reaksi lu? Kaget gitu Din. Keempat teman gue ini kelihatannya langsung salah tingkah. Gue jadi heran sendiri. Wajah cemas sangat kelihatan di muka teman-teman gue ini. Padahal gue hanya mengajak mereka bikin kopi. "Kita lanjut minum arak ini aja deh pak." "Betul itu, kita minum ini saja yuk," sahut Tio dan Fahri yang mencoba menutupi ke gua supaya gua lupa ngajakin mereka untuk bikin kopi. Akhirnya kita berlima minum arak satu botol sampai habis. Setelah minum, gua pamitan ke teman-teman mau masuk kamar. Selain badan rasanya yang masih letih, juga karena ini badan sudah agak sedikit doyong. Langkah gua masuk ke kamar diikutin sama Fahri. "Nggak mandi, bersih-bersih dulu pak?" tanya Fahri ke gua yang sedang merebahkan badan di atas kasur. "Besok aja deh pak, kondisi badan juga lagi begini, rasanya males banget mau mandi." Sejenak tidak ada obrolan lagi antara gua dan Fahri. Fahri juga ikut rebahan di ranjang satunya. Gua bisa melihat posisinya Fahri sedang menatap ke langit. "Pak, mungkin Pak Andra tadi merasa aneh lihat reaksi teman-teman soal mau bikin kopi tadi." "Iya kan? Udah deh gak usah dibahas. Lagian gua tadi juga nyium bau masakan dari arah dapur. Tapi setelah gua tengokin gak ada apa-apa di sana. Kejadian itu sebelum kalian pada datang." "Hah? Yang bener pak,
Reaksi Fahri kaget begitu dengar cerita gua barusan. Dari posisi tiduran, dia langsung merubah posisi duduk di tepi ranjang. Alah, apaan sih lu? Lebay dah. Palingan juga tetangga yang masak dan baunya kecium sampai sini. Fahri sama sekali tidak berkata apa-apa setelah mendengar jawaban gua. Mungkin di pikiran dia mau jelasin atau cerita yang menurut versi dia kalau yang terjadi sama gua tadi adalah hal gaib. Mungkin Fahri takut gua berpikir kalau Fahri ini mengada-ngada atau mengarang cerita. Mungkin juga tidak enak menjelaskan karena gua di sini masih orang baru. Entah jam berapa, yang jelas gua ketiduran. Begitu pula dengan Fahri yang ikut ketiduran di kamar gua. Tapi jam berapa lebih tepatnya gue juga nggak tahu, nggak jelas, masih dini hari. Gue kebangun karena mendengar suara langkah kaki berisik mondar-mandir dari balik pintu kamar gue. Kebetulan posisi ranjang gue ini pas banget, depannya langsung pintu kamar. Jadi suara langkah kaki di luar sana sangat jelas gue dengar. Gue mikirnya mungkin teman-teman lagi pada masak di dapur. Tapi setelah gue pastikan lagi suaranya, suara langkah kaki yang mondar-mandir ini hanya di depan kamar gue. Fahri, bangun woi. Lu denger gak? Ada suara. Gue mencoba membangunkan Fahri dari ranjang gue. Tapi itu bocah kagak bangun, bergeming saja tidak. Lampu kamar lalu gue nyalakan dan gue hendak membuka pintu kamar untuk memastikan ada siapa di balik pintu ini. Tapi tiba-tiba gue dengar suara Fahri berbisik dari belakang. Pak, jangan buka pintu pak. Pokoknya jangan. Singkat cerita, ini hari pertama gue masuk kerja di sini. Sebelum melangkah keluar dari mes, gue membaca doa. Gue juga tidak lupa mengabari orang tua, memohon doa restunya bahwa hari ini anakmu jadi laki-laki dewasa. Menuju ke tempat gawe, gue bawa motor operasional. Sesampai di tempat gawe gue jam 5.30 pagi, langsung bantu tim gue set up breakfast. Hitung-hitung sekalian nyolek sana sini makanan buat sarapan gue. Menu breakfast tempat gue tergolong mudah, tapi standar produk dan standar pengolahannya terlalu berlebihan. Karena menurut gue, standar produk yang dipakai hotel gue ini rata-rata standar produk 4 star hotel. Kebetulan gue juga sering main ke beberapa properti 4 star hotel, jadi tahu betul standar produk mereka. Pada saat jam break, gue lebih pilih pulang ke mes daripada standby di hotel. Lagian di mes juga lebih bebas. Kebetulan gue juga mau nagih janji ke Fahri penjelasan soal kejadian semalam. Sampai di mes gue tidak mendapati keberadaannya Fahri. Cuma ada Ridwan yang lagi nongkrong di kursi teras. Wah, semalam habis welcome drink ya pak? Sapa Ridwan kepadaku. Sendirian saja pak. Yang lain pada kemana? Lagi pada makan siang mungkin pak. Ntar juga pada kemari. Semalam tidurnya nyenyak pak. Pertanyaan dan senyuman dari Ridwan ini sepertinya doi sudah tahu kejadian semalam. Langsung dah itu anak gua tatar dengan pertanyaan. Sekarang juga gua minta penjelasan sebenarnya yang kalian tutupi dari gua apa? Hah? Maksudnya Pak Andra, kami nutupin apaan? Sudah deh, jangan berlagak seperti Dino, Victor, dan Putra. Pak Ridwan sendiri bisa bertanya ke gua soal tidur semalam nyenyak apa enggak. Dari laga lo itu sudah kelihatan pak. Cerita saja, apa susahnya sih? Gak usah berlagak bego gitu pak. Mendengar omongan gua, si Ridwan ini langsung diam. Sepertinya dia merasa bersalah. Suasana siang itu malah menjadi canggung. Gua langsung ambil rokok dan menawarkan ke Ridwan. Niat gua mau cairin suasana, tapi ternyata Ridwan tidak merokok. Ya alhamdulillah rokok gue gak jadi berkurang. Tapi ngeselinnya suasana masih belum cair. Tidak lama kemudian Dino, Dimas, dan Fahri datang ke mes. Mereka ikut duduk bareng sama kita di teras. Gue langsung ngomong ke mereka seperti apa yang gue omongin ke Ridwan barusan. Terutama gue tunjukin ke Dino dan Fahri. Gue enggak mau basa-basi terlalu lama. Jadi begini Pak Andra, tolong jangan salah paham dulu. Bukan niat kami mau menutupi atau berlagak bego tentang apa yang Pak Andra alami semalam. Kami ini sangat berhati-hati kalau mau bercerita atau menjelaskan ke Pak Andra. Takutnya nanti malah dikira kami mengada-ngada. Toh kami baru mengenal Pak Andra kemarin.
Jadi kami belum tahu betul Pak Andra ini orang yang percaya ada keberadaan mereka di dunia ini apa tidak, atau Pak Andra tidak percaya hal begituan. Dan kami juga belum tahu Pak. Terus apa yang gua alamin dan dengar semalam, Pak Dino sudah tahu. Sudah Pak. Kebetulan Fahri tadi pagi sebelum berangkat kerja bercerita ke saya. Gua juga heran mengapa Pak Andra secepat ini diberi salam sama mereka. Ucap Fahri yang dengan tiba-tiba. Maksud lu mereka setan? Iya Pak, jawab Dino. Mendengar jawaban Dino, jujur saat itu gua menghela nafas yang cukup panjang di depan mereka. Posisi duduk saya yang tadinya ke depan langsung dekat ke mereka, sekarang berubah bersandar ke kursi. Maaf Pak Andra, makanya tadi saya diam, karena ya pasti hasilnya begini reaksinya Pak Andra. Mungkin tidak percaya, ucap Ridwan. Soal kejadian semalam juga itu salah satu ulahnya Pak, sahut Fahri. Gua enggak gubris omongan Ridwan, bahkan gua juga tidak merasa tertarik lebih lanjut sama jawaban Dino dan Fahri. Sore sampai malam gua ondati di bar sama Resto. Gua awasin kerja rekan-rekan dan gua arahin mereka sesuai ilmu yang gua tahu. Sekalian lirik sana lirik sini. Ternyata rekan kerja banyak yang bening-bening. Di floor ada Feni yang punya body bagus. Di kitchen ada Gita yang cantik rupawan tapi lihai bermain pisau. Di ujung tombak front office ada dua yang paling bening, yaitu si Beverly dan Andin. Intinya radar menangkap 4 kaum hawa yang menjadi target gua. Ingat Tere kan, yang ngasih kartu nama ke gua saat di bandara. Nah, kebetulan itu malam nomornya gua save dan langsung cek ke WA biar tahu pakai WA apa enggak si doi. Dan ternyata doi pakai WA. Tanpa banyak pergerakan langsung gua chat, "Malam Tere." Sama si Tere cuma dibaca doang. Wah, tapi ternyata selang 20 menitan gua chat doi lagi. Ya, ngasih kartu nama, disuruh kontak tapi nggak dibales. Lalu gak lama kemudian gua dapat balesan. "Maaf ini siapa ya? Sekarang gantian, cuman gua yang baca itu chat." Enggak gua bales, kan imbang satu-satu kita. Niatnya mau gua bales entar selesai gawe. HP langsung gua masukin ke tas lagi. Hampir jam 12 malam gua baru sampai di mes. Selepas gawe sengaja gua muter-muter kota dulu, gak taunya malah nyasar. Sampai di mes, di teras ada Victor dan Putra yang lagi main gitar. Mereka berdua nyamperin ke gua dan meminta maaf. Mungkin Dino sudah ngomong ke mereka berdua soal obrolan kami tadi siang. Tapi gua tanggepin santai aja. Toh memang gak ada yang dipermasalahkan. Bikin kopi yuk. Kalau kalian pada gak mau dan masih takut, gua bikin sendiri deh di dapur. Lu pada suka kopi hitam gak? Gua bikinin sekalian ya. Gak nunggu jawaban dari mereka berdua, gua langsung jalan masuk ke mes menuju ke arah dapur. Ternyata Victor dan Putra ngikutin dari belakang. Cetak. Kompor sudah gua nyalakan untuk panasin air. Victor nyiapin gelas dan kopinya, sementara Putra lagi main gitar sambil duduk di kursi dapur. Oh iya, dapur ini ada 1 kursi. Yang lain pada kemana? Lagi pada nonton film tuh di kamarnya Pak Dino, jawab Victor. Bokep apa kagak? Kalau bokep mah nobar sekalian aja, kita gabung. Diikuti gelak tawa Victor dan Putra. Air sudah mendidih. Saat gua mau nuangin air ke gelas yang paling ujung, gelas yang ada di depan Victor secara tiba-tiba bergeser. Asli gua dan Victor kaget dan gak percaya. Di posisi ini Putra belum lihat karena gelas masih ketutup badannya Victor. Gua dan Victor cuma bengong. Gak lama kemudian ini gelas bergeser lagi, makin menjauh ke arah wastafel. Dan bergesernya cukup kencang, kayak ada yang gerakin. Gua, Victor, dan Putra yang lihat itu gelas saling diam. Kita bertiga tidak ada yang berani mengambil itu gelas di ujung dekat wastafel. Dan itu gelas bergeser lagi balik ke arah gua dan Victor. Pukimai. Melihat kejadian itu, Putra refleks mengeluarkan kata-kata saktinya. Victor dan Putra langsung tancap lari ke arah kamarnya Dino. Gua refleks ikut lari juga. Sampai di depan kamarnya Dino, gua sempat lihat ke arah dapur lagi. Barangkali ada sesuatu yang nongol. Tapi yang gua tunggu dan gua harapin ternyata tidak ada. Bersambung.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa nantikan kelanjutannya hanya di channel Kisah Seram Nusantara. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.